Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, rezeki lancar, tetap semangat belajarnya walaupun belajar secara daring pada masa pandemi ini. Dan semoga di segala kegiatan yang teman-teman lakukan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat sebuah novel sejarah. Jadi saya punya novel sejarah karya saya sendiri yang berjudul Ajarkan Aku Untuk Ikhlas. Bagi kalian yang ingin membaca novel tersebut, bisa kalian baca di website saya yang berjudul Ajarkan Aku Untuk Ikhlas. Nama akunnya Lindar17. Silahkan kalian baca di website kalian ya. Nah, bagaimana caranya nih membuat sebuah novel sejarah? Yang pertama, kalian harus tahu dulu pengertian tema. Tema merupakan pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Pada umumnya, pengarang menawarkan kepada pembaca tentang makna kehidupan, mengajak pembaca untuk melihat, merasakan, dan menghayati makna kehidupan tersebut dengan cara memandang permasalahan itu sebagaimana kalian memandangnya. Secara garis besar, tema digolongkan ke dalam tema utama dan tema turunan. Tema utama merupakan pokok cerita bermakna yang menjadi fondasi utama penceritaan. Karena disuruh buat novel sejarah, maka tema utamanya adalah tema sejarah. Sedangkan tema turunan menjadi tema yang berfungsi menjadi penguat fondasi utama. Untuk memudahkan penyusunan novel sejarah, kalian harus menentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi latar cerita. Salah satu peristiwa sejarah yang menjadi dasar penulis novel sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Wujudnya dapat berupa peristiwa yang berkaitan dengan hidup orang banyak atau hidup seseorang. Menulis novel sejarah memang lebih berhati-hati dan tidak boleh sembarangan. Why? Jelas, karena cerita yang ditulis sudah tercatat dan memang ada data. Kalian harus lebih berhati-hati melakukan kajian literatur. Memang lebih berat dibandingkan menulis novel genre lain. Karena ketika menulis novel genre lain, bisa sebebas-bebasnya penulis menuliskan dan menyampaikannya. Tapi kalian jangan khawatir. Tipsnya adalah kalian jangan terpaku untuk menulis novel sejarah berdasarkan sejarah yang ada. Sejarah adalah catatan tentang suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sejarah bisa benar-benar fakta yang terjadi disertai bukti otentik. Namun, sejarah juga bisa dibuat berdasarkan persepsi orang yang berada di zaman terjadinya kejadian tersebut. Ketika menulis novel sejarah, kita boleh saja mengangkat kisah hidup seseorang tokoh yang benar-benar ada. Inilah enaknya menulis novel sejarah. Kisah, tokoh, konflik tentang suatu peristiwa sudah ada, yang berarti jalan ceritanya sudah ada. Tinggal kita bagaimana mengemas cerita tersebut dengan balutan gaya bahasa ala kita, ditambah polesan yang semakin menguatkan jalan cerita. Selain itu, menulis novel sejarah tentang tokoh yang sudah dikenal masyarakat membuat novel kita lebih familiar. Beda dengan novel fiktif lain yang mengharuskan kita betul-betul detail dan ekstra energi memperkenalkan tokoh-tokoh yang akan dibuat. Setidaknya inilah yang perlu digarisbawahi agar tulisan lebih berkarakter dan mantul. Ketika kita ingin menulis novel sejarah, kita sedang tidak berbicara tentang romansa, cinta-cintaan atau remaja gaul, tetapi sedang menceritakan kisah lampau. Tentunya sudut pandang, sikap, dan perilaku pun berbeda dengan karakter orang-orang sekarang. Kalian harus tahu dan menyadari bahwa tokoh yang akan digunakan adalah individu. Sebagai seorang individu, tentunya kalian harus tahu bagaimana karakternya, budaya, dan pastinya juga memiliki kehidupan personal. Hal-hal inilah yang bisa Anda coba kembangkan dan eksplorasi. Siapa tahu dengan menghidupkan cara-cara tersebut justru menghidupkan impresi dan emosi para pembaca terasa lebih dekat. Sebenarnya ada cara lain menghidupkan karakter individu, dan setiap penulis pasti memiliki caranya sendiri-sendiri untuk menghidupkan karakter mereka. Adapun tips menghidupkan karakter tokoh, yaitu yang pertama, tokoh harus konsisten, baik konsisten dalam penyebutan nama ataupun karakternya. Yang kedua, memiliki karakter kuat dan jelas. Agar si tokoh memiliki karakter kuat dan jelas, agar si tokoh memiliki karakter yang lebih menonjol dan langsung dapat dikenali oleh pembaca. Yang ketiga, kalian harus menampilkan tokoh secara nyata karena sesuai dengan korelasi dengan cerita naskah itu. Selain itu, kalian harus membuat plot yang menarik perhatian calon pembaca sehingga
pembaca benar-benar merasakan suasana yang kalian ceritakan. Untuk menulis novel sejarah, penggunaan bahasa yang kurang sesuai kaidah sebaiknya diminimalisasi. Dialog yang digunakan adalah cara berbahasa masyarakat yang hidup pada masa tertentu. Di mana setting novel ini dibuat, tentunya bahasa gaul ala zaman sekarang belum dikenal, jadi berhati-hatilah menggunakan bahasa. Jika ada bahasa daerah, jangan lupa ditulis juga artinya. Kemudian ketika kalian membuat novel sejarah, usahakan tidak menyantumkan data atau informasi secara langsung. Jadi bagaimana caranya dengan bercerita tidak ditulis dalam bentuk satu kalimat yang berisi banyak data, tetapi saya rekomendasikan atau saya sarankan nih untuk menuliskan dengan cara menyisipkan di bagian ceritanya secara alami dan natural. Oleh karena itu kalian harus membaca sebanyak-banyaknya dari berbagai referensi yang ada mengenai peristiwa sejarah novel yang kalian akan buat. Jangan sampai pada saat proses pembuatannya novel kalian sedikit-sedikit lihat referensi lagi, karena itu membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembuatan novel kalian. Aku akan bagikan menurut pemahaman dan pengetahuanku pada kalian bagaimana cara membuat sebuah novel sejarah. Yang pertama, kalian harus banyak membaca. Why? Karena novel sejarah yang akan ditulis, maka kalian sangat wajib memperbanyak bahan bacaan. Kunci bagi seorang penulis adalah menjiwai. Jika tidak banyak membaca, kemampuan dalam menjiwai pun kurang dan nantinya akan mempengaruhi daya tarik untuk membaca. Untuk memudahkan penyusunan novel sejarah, kalian harus menentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi latar cerita. Setelah menentukan peristiwa sejarah, kalian harus menyusun kerangka atau gambaran singkat cerita yang sejarah yang akan kalian tulis. Kemudian kalian buat sinopsis untuk setiap bab novel, membuat karakter setiap tokoh, serta menggambarkan latar tempat, waktu, dan suasana. Selain mempermudah kita menulis, cara ini untuk menghindari adanya pekerjaan lain seperti lagi mabar Mobile Legends sama teman-teman, lagi main HP ketika disuruh belanja sama orang tua, dan lain sebagainya. Sekalipun ditinggalkan, kita tidak pernah takut kehilangan karena semuanya sudah direkam. Setelah membuat draft awal berupa kerangka, membuat bagan, dan menarasikannya, pada tahapan tersebut misalnya, kalian dapat membuat bagan tokoh, mengidentifikasi waktu dan tempat kejadian, membuat ilustrasi visual setiap tokoh, dan menentukan apa yang dipermasalahkannya, dan sebagainya. Pada beberapa peristiwa, kalian dapat saja mengganti tokoh dengan tokoh-tokoh dalam kehidupan sehari-harinya, membuat bagan hubungan antar tokoh jika berbeda dengan bagan tokoh yang kalian baca, mengganti waktu dan tempat kejadian, mengganti permasalahan sesuai dengan imajinasi kalian, dan sebagainya. Pelaku-pelaku hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat, kesemuanya adalah hasil imajinasi. Intinya, perkayasaan kalianlah yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebulatan atau koherensi, dan sekali-kali ada referensinya dengan situasi sejarah. Dapat saja menggambarkan suatu yang tidak pernah ada atau terjadi. Kesemuanya bersumber pada rekaan. Intinya, kalau kalian mengerjakan tugas itu, jangan baru kerjakan sebentar, periksa lagi, sedikit kerjakan, periksa lagi, karena itu akan membuang-buang waktu kalian. Usahakan kalau sudah selesai semuanya baru diperiksa. Minimal kalian periksa tuh 3 kali lah. Perbaiki kesalahan-kesalahan penulisannya, dan kalau mau mengetik, ketik aja dulu di dalam pemikiran. Jangan kalian takut salah. Nah, itulah tips dan cara menulis novel sejarah. Bagi kalian yang penasaran dengan novel sejarah yang sudah saya buat, silahkan kalian lihat di website kalian dan berjudul Ajarkan Aku Untuk Ikhlas. Nama akunnya Linggar17. Kalau kalian mau baca, jangan lupa di follow dulu, nanti saya akan follow. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.